5436. Ledakan. Baru pada saat inilah Tus Territory Lord, yang telah dikirim terbang, menabrak sebuah rumah bobrok dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Menetes. Menetes. Darah menetes dan memercik ke tanah. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Di alun-alun Azure Void Pass, Yang Kai memegang tombaknya dengan satu tangan, dan di atas tombaknya ada tubuh melengkung. Tombak menembus tubuh itu dan darah hitam menetes ke bawah. Semua jenis Tao terjalin dan membentuk keseimbangan aneh di tubuhnya, tetapi pemilik tubuh ini dapat merasakan bahwa keseimbangan ini sangat rapuh, dan jika ada sedikit kelainan, itu akan rusak. Setelah keseimbangan ini rusak, banyak kekuatan Dao akan meledak, dan apa yang menunggunya adalah kutukan abadi. Kamu, di tombak naga Azure, penguasa wilayah yang menawan menatap Yang Kai dengan ekspresi yang rumit, matanya seperti mata air, menyedihkan dan penuh dengan ketidakpercayaan. Seolah-olah dia tidak menyangka bahwa penguasa wilayah yang bermartabat seperti dia bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari lawannya. Sosoknya jauh lebih kecil dari Tus Territory Lord. Ketika Tuan Wilayah Tus menyerang musuh barusan, dia juga menggunakan teknik rahasia untuk mengikutinya seperti bayangan. Dengan bantuan aura dan tubuh fisik penguasa wilayah Tus, dia diam-diam mendekati musuh. Tuan wilayah ini tidak pernah berniat meremehkan seorang kultivator ras manusia Orde ke-8. Ini adalah pelajaran yang telah mereka pelajari dari berbagai medan perang di luar pembatasan besar awal surgawi. Oleh karena itu, meskipun sepertinya Tuan Wilayah Tus telah menyerang ke depan sendirian, itu sebenarnya adalah serangan gabungan dari 3 Tuan Wilayah. Penguasa wilayah tampan bersembunyi di belakang temannya sementara Raja Wilayah Cakar Burung memberikan tekanannya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk menarik perhatian musuh. Ini bukan pertama kalinya ketiga penguasa wilayah bekerja sama untuk mengalahkan Azure Void Pass dan membunuh beberapa master ras manusia Orde ke-8. Ini juga alasan mengapa Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam sengaja meninggalkan mereka bertiga, karena mereka cukup kuat untuk menghadapi segala kemungkinan bahaya. Dengan koordinasi seperti ini, mereka tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga bisa dikatakan tidak pernah gagal. Namun, ada yang tidak beres kali ini. Tuan Wilayah Tus dikirim terbang pada saat berikutnya, sementara Tuan Wilayah Tampan yang mengikuti dari belakang ditusuk oleh tombak. Mata Tuan Wilayah Cakar Burung menyipit karena dia tidak berani bertindak gegabah. Dia bisa merasakan bahwa tombak pihak lain masih mengandung kekuatan kekerasan yang belum meletus. Jika dia bertindak gegabah, penguasa wilayah Tampan akan segera mati. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan Orde ke-8 manusia ini, mereka telah menang. Pada saat ini, Charming Territory Lord terlihat sangat menyedihkan. Dia telah dipukul oleh tombak Yang Kai dan dadanya telah tertusuk, tetapi dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tangan putih gioknya juga menusuk dada Yang Kai dan meraih jantungnya. Seseorang hampir bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Dia hanya perlu mengerahkan sedikit kekuatan untuk menghancurkan hati manusia Orde ke-8 ini dan membunuhnya. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia diam-diam menatap mata Yang Kai dan tiba-tiba tersenyum, "Kamu sangat kuat." Dia tidak tega membunuh ras manusia yang begitu kuat dari Orde ke-8. Kekuatan tinta memenuhi udara dan mengalir ke tubuh Yang Kai, dan dalam sekejap mata, kekuatan hitam pekat menyebar dari tubuhnya. Dia ingin mengubah musuh yang kuat ini menjadi murid tinta hitamnya sendiri. Kekuatannya tidak lemah untuk memulai, jadi jika dia memiliki murid tinta hitam ini untuk melindunginya, dia akan menjadi seperti harimau dengan sayap. Yang Kai tidak bergerak, seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Kekuatan tinta dengan cepat merusaknya dan bahkan matanya menjadi hitam. Kesuksesan. Tuan Wilayah Cakar Burung yang gugup menghela nafas lega. Dia tidak ingin melihat temannya mati di sini, tetapi sekarang musuh telah berubah menjadi murid tinta hitam dan jenderal hebat lainnya telah muncul di sisinya. Ini tidak diragukan lagi adalah hasil terbaik. "Turunkan aku," The Charming Territory Lord memerintahkan. Nada suaranya lembut, seolah-olah dia sedang berbicara dengan kekasihnya. "Baiklah," Yang Kai menjawab. The Charming Territory Lord tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dan meraung keras saat dia mencengkeram hati Yang Kai dengan erat. Namun, sebelum dia bisa menghancurkan hati musuhnya, semua jenis energi misterius keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, banyak Tao memenuhi udara, menyebabkan tubuh mempesona Tuan Wilayah yang menawan membengkak menjadi bola sebelum meledak. Darah menghujani saat potongan daging terbang kemana-mana. Tubuh Charming Territory Lord meledak menjadi bunga berdarah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan penguasa wilayah Cakar Burung, baru sekarang menyadari bahwa musuh tidak takut dengan korosi kekuatan tinta. Yang Kai sudah muncul di sebelahnya seperti hantu, tombaknya yang panjang menari-nari di udara saat terbang ke arahnya.
Tuan wilayah cakar burung mengeluarkan raungan sengit saat kekuatan tintanya melonjak, mengubah cakar dan sayapnya menjadi senjata tajam untuk melawan Yang Kai. Darah menyembur keluar, dan pada saat itu, baik Yang Kai dan penguasa wilayah cakar burung dipenuhi luka akibat serangan pihak lain. Situasinya tampaknya seimbang, tetapi hati tuan wilayah cakar burung menjadi dingin. Dia bukan tandingan lawannya, dan Orde ke-8 ras manusia ini jelas ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, jadi dia tidak punya niat untuk bertahan sama sekali. Dia hanya ingin mempertaruhkan nyawanya. Hanya dalam 3 napas waktu, kedua sosok itu terpisah. Tuan wilayah cakar burung terengah-engah, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ada ratusan luka tombak di sekujur tubuhnya, dan tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang utuh. Jika hanya ini yang ada, itu akan baik-baik saja, tetapi kuncinya adalah luka-luka ini mengandung semua jenis energi aneh yang mempengaruhi kekuatan tintanya, menyebabkan kekuatannya melemah saat dia bertarung. Pada saat ini, raungan keras terdengar dan sosok tinggi bergegas keluar dari samping, tiba di belakang Yang Kai dalam sekejap mata. Membuka kedua tangannya yang besar, sosok itu bergegas menuju Yang Kai. Itu adalah penguasa wilayah Tus yang akhirnya kembali sadar dan datang untuk mendukung temannya. Pada saat ini, dia agak bingung, tidak dapat memahami mengapa dalam waktu singkat dia dikirim terbang, salah satu temannya meninggal sementara yang lain terluka. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa dia dan rekan-rekannya telah meremehkan ras manusia Orde ke-8 ini. Saat dia hendak menutup celah antara telapak tangannya dan musuh di depannya, energi aneh tiba-tiba memenuhi udara. Penguasa wilayah Tus terkejut mengetahui bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba menutup celah di antara telapak tangannya, dia tidak dapat menutup celah itu. Ruang di antara telapak tangannya tampaknya telah membentang tanpa batas. Ini membuatnya semakin terkejut. Sementara dia masih linglung, kultivator Orde ke-8 ras manusia di depannya telah menghilang, tetapi dari sisi lain, dia bisa mendengar raungan yang teredam. Melihat ke atas, jantung tuan wilayah Tus berdetak kencang saat dia melihat teman cakar burungnya dipukuli seperti karung pasir oleh master ras manusia Orde ke-8. Ruang di sana tampaknya menjadi kacau karena seluruh kekosongan terdistorsi. Dua sosok di sisi lain kadang-kadang memanjang dan kadang-kadang rata, seperti proyeksi di cermin. Darah tinta beterbangan kemana-mana. Setiap kali Yang Kai menusukkan tombaknya ke depan, penguasa wilayah cakar burung tidak akan dapat memblokirnya. Pada saat ini, banyak hukum prinsip Yang Kai dan kekuatan Dao disalurkan olehnya, berubah menjadi kekuatan penghancur. Melihat ini, tuan wilayah Tus meraung dan sekali lagi bergegas maju untuk membantu. Salah satu dari 3 temannya sudah mati, jadi jika yang lain mati, mereka semua akan musnah. Dia belum pernah melihat Open Heaven Orde ke-8 yang begitu menakutkan sebelumnya. Master Orde ke-8 yang dia bunuh di masa lalu tidak ada bandingannya dengan yang satu ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain tidak jauh lebih kuat dari para Master Orde ke-8 itu, tetapi dia mampu mengendalikan beberapa kekuatan yang tak terduga. Mereka telah melihat kekuatan semacam ini dari banyak Master ras manusia sebelumnya, tetapi orang-orang itu paling banyak telah memahami 1 atau 2 jenisnya. Belum pernah ada begitu banyak jenis energi berbeda yang dikumpulkan dalam tubuh satu orang sebelumnya. Energi yang tak terlukiskan ini bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi ketika digabungkan bersama, mereka tampaknya menghasilkan efek yang berbeda. Tuan wilayah Tus tiba-tiba berhenti setelah berlari setengah jarak, berbalik, bergegas keluar dari Azure Void Pass yang rusak, dan terbang menuju kedalaman kekosongan. Bahkan sebelum dia bisa memberikan dukungan, kepala penguasa wilayah cakar burung telah dihancurkan oleh Yang Kai. Dengan 3 penguasa wilayah bekerja bersama, dalam waktu kurang dari 30 napas, 2 dari mereka telah mati, meninggalkannya sendirian. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, bagaimana dia bisa bertahan? Sebelum dia bisa melarikan diri dari Azure Void Pass, dia tiba-tiba berhenti dan mendongak dengan ekspresi serius. Di atas tembok kota yang rusak, sesosok berdiri tegak, tombak di tangannya mengarah ke bawah, darah hitam menetes darinya saat dia menatapnya dengan dingin. Sosok ini jelas adalah Master ras manusia Orde ke-8 di belakangnya. Mulut tuan wilayah Tus dipenuhi dengan kepahitan. Namun, dia segera membangkitkan semangatnya. Bagaimanapun, dia telah membunuh 2 temannya secara berurutan. Orde ke-8 ras manusia ini juga menderita luka berat, dan manifestasi paling jelas dari ini adalah fluktuasi auranya. Dia, mungkin bukan tandingannya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya diintimidasi oleh aura Yang Kai yang telah membunuh 2 penguasa wilayah dari alam yang sama, atau dia akan benar-benar mati di sini. Dia bisa membunuhnya. Tuan wilayah Tus mengeluarkan raungan saat kekuatan tintanya melonjak seperti air pasang, menyebabkan tubuhnya membengkak.
Matanya dipenuhi dengan tekad saat dia menyerang Yang Kai. Kedua sosok itu terjerat dalam pertempuran sengit, dari Azure Void Pass hingga kekosongan. Tuan Wilayah Tus sangat gembira. Dia menemukan bahwa seperti yang dia duga, setelah membunuh dua temannya, kekuatan kultivator ras manusia Orde ke-8 ini telah sangat melemah. Meskipun dia masih kuat, itu hanyalah mimpi bodoh baginya untuk menggunakan kekuatannya saat ini untuk membunuhnya. Menyadari hal ini, Tus Territory Lord segera mengubah strateginya. Pihak lain tampaknya mempertaruhkan nyawanya, ingin segera mengakhiri pertempuran ini, jadi dia memutuskan untuk memusatkan semua perhatiannya pada pertahanan, bertekad untuk menyeretnya ke kematian. 1 jam, 3 jam, setengah hari kemudian. Pertempuran masih berkecamuk, dan penguasa wilayah Tus tidak lagi sesantai sebelumnya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Situasi pertempuran secara bertahap menjadi tidak menguntungkan baginya, dan dia secara bertahap menemukan akar masalahnya. Kekuatan kultivator ras manusia Orde ke-8 ini perlahan meningkat. Dengan kata lain, dia benar-benar membiasakan diri dengan kekuatannya dalam pertempuran sengit ini. Apa yang terjadi dengan manusia ini? Tuan Wilayah Tus tidak pernah membayangkan bahwa musuh di depannya baru saja menerobos ke Open Heaven Orde ke-8, dan sebenarnya, dia adalah Orde ke-8 yang baru dipromosikan. Namun, karena dia telah lama berkultivasi di Sungai Waktu, fondasinya sangat stabil, dan fondasinya tidak berbeda dari Ordo ke-8 veteran biasa. 5437. Dalam keadaan normal, hanya ada dua kriteria untuk seorang Master Ordo ke-8 veteran untuk dievaluasi. Yang pertama adalah bahwa fondasi alam semesta kecil perlu mencapai tingkat tertentu. Umumnya, setelah maju ke Ordo ke-8, seseorang tidak akan dianggap sebagai Master Veteran Orde ke-8 setidaknya selama 2000 tahun setelah dipromosikan. 2000 tahun sudah cukup bagi Orde ke-8 untuk menstabilkan fondasinya dan menunjukkan kekuatan Open Heaven Orde ke-8. Poin lainnya adalah pengalaman bertarung melawan musuh. Tidak peduli seberapa kuat fondasi seseorang, jika seseorang tidak memiliki pengalaman untuk melawan musuh, mereka pada akhirnya tidak akan dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Di medan pertempuran tinta, selain dari beberapa master ras manusia Orde ke-8 yang baru dipromosikan, kebanyakan dari mereka adalah master veteran Orde ke-8. Setelah maju ke Orde ke-8, mereka akan berkultivasi dan bertarung dengan klan tinta hitam, meningkatkan kekuatan dan kendali mereka dalam pertempuran, jadi tidak mungkin mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Yang Kai adalah pengecualian. Dia telah menembus Orde ke-8 di Sungai Waktu dan berkultivasi selama 2000 tahun sebelum keluar dari Laut Fenomena Surgawi. Setelah meninggalkan Laut Fenomena Surgawi, Yang Kai segera terlibat dalam pertempuran hebat dengan Raja Kerajaan Kambing dan membunuhnya. Tetapi dalam pertempuran itu, ada perbedaan besar dalam kekuatan, memaksa Yang Kai untuk menggunakan kekuatan penuhnya dan bahkan mengaktifkan spike penghancur jiwa 4 kali berturut-turut, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia membunuh pihak lain dan ketika dia bangun, dia mendapati dirinya memegang kepala kambing Raja Kerajaan. Kali ini berbeda. Kekuatan Master Klan Tinta Hitam tingkat penguasa wilayah tidak terlalu kuat atau terlalu lemah untuknya, jadi itu sempurna untuk dia gunakan sebagai batu asahan. Setelah membunuh dua penguasa wilayah berturut-turut, dia tidak terburu-buru untuk membunuh penguasa wilayah ketiga. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan penguasa wilayah yang tersisa untuk membiasakan diri dengan kekuatan ledakannya. Ini terutama berlaku untuk banyak kekuatan Dao yang telah diserap dan disempurnakan di Laut Fenomena Surgawi. Dengan memoles mereka dalam pertempuran sengit, itu akan membuat mereka menjadi lebih halus dan lebih fleksibel. Justru karena inilah Tus Territory Lord dapat merasakan kekuatan Yang Kai tunjukkan menjadi lebih kuat, karena Yang Kai saat ini mengendalikan terlalu banyak kekuatan Dao, sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan ini. Dia sangat membutuhkan pertempuran seperti ini. Itulah mengapa dia memilih untuk membunuh kedua penguasa wilayah itu dengan risiko terluka. Setengah hari kemudian, penguasa wilayah Tus merasakan keputusasaan. Dari awal pertempuran ini, mereka telah seimbang, tetapi sekarang, dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan perlahan-lahan berjalan menuju jurang maut. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Sekarang situasinya telah terbalik, serangan Yang Kai tidak cepat atau lambat, terus melemahkan kekuatannya sementara penguasa wilayah Tus bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia tahu bahwa semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin kuat musuhnya, dan ketika dia mencapai batasnya, sudah waktunya baginya untuk bergerak. Namun, ketika harus bertarung, terkadang itu tidak sesederhana mempertaruhkan nyawa seseorang. Setengah hari kemudian, aura penguasa wilayah Tus menjadi sangat lemah dan tubuhnya dipenuhi luka dengan berbagai ukuran.
Darah hitam dan kekuatan tinta bocor dari lukanya dan auranya hampir jatuh di bawah penguasa wilayah. Pada saat ini, dia cukup iri pada kedua temannya. Paling tidak, mereka baru saja mati dengan cepat. Di sisi lain, dia merasa seperti dagingnya telah dipotong oleh pisau tumpul dan dia harus menanggung siksaan tubuh dan pikirannya. Mengetahui bahwa kematiannya pasti, Tuan Wilayah Tus menyerah untuk bertahan dan bergegas menuju Yang Kai. Selusin napas kemudian, tombak panjang menusuk rongga matanya, menyebabkan banyak kekuatan Tao meledak, mengubah kepalanya menjadi pasta. Wajah garang Tuan Wilayah Tus berangsur-angsur menjadi tenang, ekspresi lega muncul di wajahnya saat matanya meredup. Yang Kai menarik tombaknya dan sedikit mengernyit, agak tidak puas dengan kekuatannya saat ini. Mengesampingkan waktu dia bertarung dengan Goated Royal Lord, di akhir pertempuran itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran dan hanya bisa mengandalkan naluri tubuh fisiknya untuk membunuh musuh. Dalam pertempurannya dengan ketiga penguasa wilayah ini, Yang Kai menyadari kekurangannya. Ketika dia berada di Orde Ketujuh, dia bisa menghancurkan siapapun di alam yang sama. Tidak peduli seberapa kuat seorang tuan feodal, di depannya, mereka seperti anak-anak, tidak mampu melawan. Namun, sekarang dia telah mencapai Orde ke-8, sulit baginya untuk menunjukkan kemuliaan seperti saat dia berada di Orde Ketujuh. Untuk membunuh penguasa wilayah tampan dan penguasa wilayah cakar burung dengan cepat, Yang Kai telah membayar harga yang mahal, belum lagi penguasa wilayah Tus pada akhirnya. Meskipun dia telah meredam kekuatannya sendiri, masih agak tidak memuaskan menghabiskan begitu banyak waktu untuk membunuhnya. Menurut informasi yang dia peroleh dari ekspedisi, ketiga tuan wilayah klan tinta hitam ini semuanya dapat dianggap tuan wilayah bawaan, lahir langsung dari sarang tinta tingkat tuan kerajaan. Dibandingkan dengan penguasa wilayah klan tinta hitam yang kuat yang telah dipromosikan melalui kultivasi, mereka semua dianggap sebagai penguasa wilayah bawaan. Ini sudah menjadi kekuatan terkuat dari penguasa wilayah klan tinta hitam. Dengan kata lain, dia saat ini bisa dikatakan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, tapi dia jauh dari mampu menghancurkan mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, dia baru berkultivasi selama 2000 tahun setelah menembus Orde ke-8, jadi fondasi alam semesta kecilnya belum mencapai batasnya. Ketika dia mencapai puncak Orde ke-8, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menekan rekan-rekannya. Selain itu, dia juga memperhatikan masalah terbesarnya. Ada terlalu banyak Dao Realem untuk dikendalikan. Untuk melarikan diri dari laut fenomena surgawi, dia tidak punya pilihan selain menyerap arus bawah untuk meningkatkan penguasaannya terhadap Tao besar ini. Dia telah menyempurnakan dan menyerap terlalu banyak arus bawah dan telah membuat pencapaian besar di banyak Tao besar yang berbeda. Dengan begitu banyak Dao Realem di bawah kendalinya, dia mampu menggunakan banyak teknik melawan musuh-musuhnya, yang merupakan hal yang baik. Namun, Yang Kai merasa sulit untuk mengkoordinasikan semua alam Dao ini. Sederhananya, alam Dao yang dia kendalikan terlalu kompleks, dan ketika dia menggunakannya, akan sering ada situasi di mana mereka saling melawan. Yang Kai memiliki perasaan samar bahwa jika dia bisa menggabungkan semua alam Dao ini bersama-sama, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Namun, dia hanya bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Meskipun dia memiliki beberapa pencapaian di alam Dao sekarang, dibandingkan dengan Dao Ruang, Dao Waktu, dan Dao Tombak yang dia kembangkan menjadi Dao utamanya, mereka jauh lebih rendah. Sebelum benar-benar memahami misteri sebenarnya dari alam Dao ini, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dao utamanya, Dao of Space dan Dao of Time, baru saja menunjukkan tanda-tanda konvergen. Menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu ini, Yang Kai menoleh ke arah tertentu dan setelah beberapa saat terdiam, dia berkata, keluarlah. Di bawah penutup medan perang yang berantakan sebelumnya, beberapa sosok berjalan keluar dan menatapnya dengan ekspresi rumit dan terkejut. Dalam pertempuran tadi, mereka telah menyaksikan tuan wilayah bawaan yang kuat disiksa sampai mati, yang membuat mereka cukup terkejut. Evolusi hebat Yang Kai menyapa semua orang. Yang Kai membungkuk. Ketika dia bertarung dengan penguasa wilayah Tus, Yang Kai sudah memperhatikan bahwa ada orang yang menonton dari dekat. Orang-orang ini tidak terlalu kuat dan jumlahnya tidak banyak, mereka seharusnya tertarik dengan pertempuran di sini. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan mereka dalam perjalanan ke sini. Namun, penyusup telah bersembunyi di dekatnya dan tidak berniat menunjukkan diri, sehingga Yang Kai tidak dapat membedakan antara teman dan musuh. Baru sekarang dia memastikan bahwa orang-orang ini adalah manusia. Ini kakak senior Yang, salah satu Master Ordo ke-7 ras manusia di tengah sangat gembira ketika dia mendengar Yang Kai mengungkapkan identitasnya. Awalnya,
Mereka khawatir bahwa Master Open Heaven Orde ke-8 yang telah membunuh penguasa wilayah klan tinta hitam akan terkorosi oleh kekuatan tinta. Bagaimanapun, tubuhnya juga diselimuti aura hitam, jadi bahkan jika Yang Kai membunuh penguasa wilayah Tus, mereka tidak akan menunjukkan diri. Tapi sekarang, kekhawatiran ini telah hilang. Nama Yang Kai telah menyebar jauh dan luas di berbagai celah gunung, dan semua kultivator manusia tahu bahwa dialah yang membawa cahaya pemurnian dan tidak takut pada korosi kekuatan tinta. Siapapun dapat diubah menjadi murid tinta hitam, tetapi tidak Yang Kai. Yang lain juga menunjukkan ekspresi gembira dan dengan cepat mendekati Yang Kai. Setelah melihat wajahnya, mereka akhirnya mengkonfirmasi identitasnya. Yang Kai juga merasa bahwa orang yang berbicara itu agak akrab, dan setelah melihat sekilas, dia dengan ragu berkata, "Kamu adalah kakak senior yang menjaga Space Array." Dia pernah ke Azure Void Pass beberapa kali sebelumnya, jadi dia secara alami melihat beberapa Master Orde ke-7 menjaga arai luar angkasa. Orang di depannya ini adalah salah satunya. Master Orde ke-7 tampaknya menangis karena kegembiraan saat dia terisak. Sun Mao menyapa kakak senior Yang. Mata Yang Kai menyapu kerumunan dan ekspresinya menjadi suram. Azure Void Pass. Apakah hanya beberapa dari kalian yang tersisa? Sun Mao menenangkan dirinya dan menjawab, ada juga beberapa rekan murid yang bersembunyi di luar. Kami melihat keributan dan datang untuk menyelidiki. Petik 2. Berapa banyak? Yang Kai bertanya. Sun Mao berkata dengan getir, kurang dari 1000. Wajah Yang Kai sedikit berkedut saat jantungnya terasa seperti ditusuk oleh pisau. Sebagai jalur gunung biasa, Azure Void Pass seharusnya memiliki sekitar 30.000 pasukan yang ditempatkan di sini, mirip dengan Blue Sky Pass. Setelah mengalahkan kota Raja Klan Tinta Hitam di zona perang Azure Void, mereka seharusnya menderita beberapa kerugian, tetapi selama ekspedisi, setidaknya ada 20.000 pasukan. Dari 20.000 pasukan, hanya kurang dari 1.000 yang tersisa. Kematian leluhur tua mereka adalah pemandangan yang tragis. Kakak Yang, apakah masih ada klan tinta hitam? Sun Mao bertanya lagi. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum memeriksanya dengan cermat, tetapi saya rasa tidak. 3 penguasa wilayah yang tersembunyi semuanya telah terbunuh. Jika masih ada klan tinta hitam, mereka pasti akan muncul. Sun Mao segera menghela nafas lega, kali ini, ada harapan untuk kepala garnisun Huang dan rekan-rekan muridku. Yang Kai mengerutkan kening, apa maksudmu? Sun Mao menjelaskan, Kepala Jenderal Huang dan beberapa murid lainnya saat ini menderita korosi dari kekuatan tinta, dan pil pengusir tinta hitam telah habis. Meskipun mereka telah menekan kekuatan tinta, tanpa pil pengusir tinta hitam dan cahaya pemurnian, tidak mungkin untuk membubarkannya. Sebelumnya, Kepala Garnisun telah membawa orang ke sini untuk merebut kapal perang pengusir tinta hitam yang tertinggal di sini, tetapi setelah mereka pergi, tidak ada berita tentang mereka, jadi mereka mungkin mengalami semacam kecelakaan. Petik 2. Banyak dari ribuan orang yang berkumpul di sini telah terkorosi oleh Ink Force dan telah menekan Ink Force di tubuh mereka selama bertahun-tahun. Sesekali, beberapa dari mereka tidak akan mampu menahannya dan mati. Dalam pertempuran 200 tahun yang lalu, Azure Void Pass tidak hanya dihancurkan, persediaan ras manusia juga hampir terputus, dan bahkan pil pengusir tinta hitam dan tombak ilahi penghancur jahat telah habis. Meskipun ada alkemis, tanpa bahan, akan sulit untuk memperbaiki pil. Kekuatan kepala garnisun Huang setinggi Master Orde ke-8, jadi dia masih mampu menahan korosi kekuatan tinta selama beberapa tahun lagi, tetapi jika terlalu lama, akan sulit baginya untuk bertahan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka adalah expelling Black Ink Battleship yang tertinggal di celah. Kapal perang mengusir tinta hitam mungkin masih memiliki cahaya pemurnian di dalamnya, jadi hanya dengan mengambil kembali kapal perang pengusir tinta hitam mereka dapat bertahan. 5438. Ketika pil pengusir tinta hitam pertama kali diperkenalkan, Yang Kai telah bereksperimen dengan beberapa Grandmaster Agung Alkimia dari Blue Sky Pass. Pil ini memang memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan tinta, tetapi jika digunakan melawan murid tinta hitam yang telah sepenuhnya berubah, pil pengusir tinta hitam tidak akan efektif. Semakin dalam pengaruh kekuatan tinta, semakin terbatas efek dari pil pengusir tinta hitam. Karena itu, ketika ras manusia menghadapi erosi kekuatan tinta, mereka biasanya menggunakan 2 metode sekaligus. Mereka akan mengkonsumsi pil pengusir tinta hitam sebelum pertempuran, dan mereka akan menggunakan cahaya pemurnian untuk membubarkan kekuatan tinta jika mereka secara tidak sengaja terkorosi olehnya. Azure Void Pass telah rusak, dan 20.000 tentara yang kuat telah berjuang sampai akhir, hanya menyisakan sekitar 1.000 tentara. Banyak dari ribuan tentara ini menderita korosi kekuatan tinta sepanjang tahun.
The Expelling Black Ink Battleship yang tersisa di sini adalah satu-satunya harapan mereka. Itulah mengapa kepala garnisun Orde ke-8 datang untuk mengambil kembali kapal perang pengusir tinta hitam, tetapi tidak ada berita tentang dia sejak itu. Sun Mao dan yang lainnya juga berspekulasi bahwa kelompok kepala garnisun telah mengalami semacam kecelakaan, dan masih ada musuh kuat yang bersembunyi di dalam Azure Void Pass. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah berani mendekati Azure Void Pass lagi. Baru kemarin pertempuran besar pecah dan Sun Mao dan yang lainnya mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelidiki, secara pribadi menyaksikan Yang Kai membunuh penguasa wilayah Tus. Di mana kepala garnisun Huang dan rekan-rekan murid lainnya bersembunyi sekarang. Cepat pimpin aku. Yang Kai baru saja akan mengatakan bahwa dia akan memimpin mereka untuk membantu menghilangkan kekuatan tinta ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Untuk menghilangkan kekuatan tinta, seseorang perlu mengaktifkan cahaya pemurnian, sedangkan cahaya pemurnian membutuhkan kristal kuning dan kristal biru. Dia telah berkultivasi selama 4000 tahun di Laut Fenomena Surgawi dan telah menggunakan semua kristal kuning dan kristal birunya. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menyimpan beberapa kristal kuning dan kristal biru sebagai cadangan. Namun, setelah berkultivasi di Sungai Waktu dan merasakan peningkatan kekuatannya, Yang Kai tidak tahan untuk berhenti sampai dia menghabiskan semua sumber dayanya. Jika dia memiliki lebih banyak sumber daya, dia mungkin masih akan berkultivasi di Sungai Waktu. Kesempatan seperti itu terlalu langka. Tolong undang kepala garnisun Huang dan yang lainnya. Saya pertama-tama akan menyelidiki Azure Void Pass dan melihat apakah ada sisa-sisa klan tinta hitam, perintah Yang Kai. Sun Mao dan yang lainnya segera pergi setelah menerima pesanan mereka. Setelah mereka pergi, Yang Kai mulai memeriksa bagian dalam Azure Void Pass. Kali ini, dia memeriksanya dengan sangat hati-hati, menyapu Divine Sense-nya ke setiap inci celah gunung untuk memastikan bahwa tidak ada jejak klan tinta hitam. Tampaknya hanya 3 penguasa wilayah yang dia bunuh adalah satu-satunya klan tinta hitam di sini. Memikirkannya, itu tidak aneh. Klan tinta hitam secara alami tidak akan terlalu peduli tentang jalur gunung ras manusia yang rusak. Alasan mereka meninggalkan 3 penguasa wilayah di sini adalah untuk mencegah manusia mengumpulkan mayat leluhur tua Azure Void Pass. Dengan 3 penguasa wilayah bawaan bekerja bersama, tanpa leluhur tua ras manusia, itu lebih dari cukup untuk menangani sebagian besar situasi. Kepala garnisun yang dibicarakan Sun Mao seharusnya jatuh ke tangan mereka. Yang Kai sekali lagi tiba di alun-alun dan dengan hormat membungkuk ke arah mayat leluhur tua Azure Void Pass sebelum dengan hati-hati menyimpannya dan sapi tua di dalam alam semesta kecilnya. Segera setelah itu, dia tiba di sebelah Expelling Black Ink Battleship, yang hampir terbelah 2. Untungnya, tempat di mana cahaya pemurnian dan formasi alam semesta telah disegel tidak rusak parah. Jika tidak, Yang Kai tidak akan dapat merespons ketika dia menggunakan hukum pelarian alam semesta. Saat ini, tidak diketahui apakah cahaya pemurnian yang disegel di dalam telah bocor keluar atau tidak. Sebenarnya, cahaya pemurnian hanyalah seberkas cahaya, manifestasi dari energi murni. Ketika kapal perang pengusir tinta hitam dibangun, Yang Kai dan Grandmaster Agung Arai telah bekerja sama untuk menciptakan lingkungan tertutup di dalam kapal untuk memastikan bahwa cahaya pemurnian tidak akan bocor. Jika dia ingin masuk atau pergi, dia harus mengandalkan Space Array. Sekarang setelah kapal perang pengusir tinta hitam rusak, jika arai roh juga terpengaruh, setiap cacat kecil di dalamnya akan menyebabkan cahaya pemurnian di dalamnya menghilang. Yang Kai diam-diam berdoa di dalam hatinya. Sekarang dia tidak memiliki kristal kuning atau kristal biru lagi, dia tidak dapat menggunakan cahaya pemurnian. Jika bahkan cahaya pemurnian di dalam kapal perang pengusir tinta hitam hilang, maka situasi kepala garnisun Huang dan yang lainnya akan cukup mengkhawatirkan. Berdiri di geladak, Yang Kai memeriksa Space Array dan menemukan bahwa itu rusak, dengan cepat memperbaikinya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Space Array telah diperbaiki, dan Yang Kai berdiri di atasnya, mencoba mengaktifkannya, diam-diam menarik napas lega. Untungnya, Space Array yang telah dipasang di dalam Expelling Black Ink Battleship tidak memiliki masalah. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan tahu cara masuk. Cahaya dari Spirit Array menyala dan Yang Kai langsung muncul di dalam Expelling Black Ink Battleship, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Arai roh di dalam kapal perang mengusir tinta hitam telah rusak dan tempat ini tidak lagi disegel, juga tidak ada jejak cahaya pemurnian. Selain itu, ada juga sisa-sisa mayat klan tinta hitam di sini. Klan tinta hitam telah menduduki Azure Void Pass, kapal perang pengusir tinta hitam jelas berbeda dari kapal perang ras manusia lainnya, jadi bagaimana mungkin klan tinta hitam tidak memeriksanya?
Master klan tinta hitam yang sudah mati ini seharusnya datang ke sini untuk menyelidiki situasinya, tetapi ketika dia mendarat di tempat yang dipenuhi dengan cahaya pemurnian, dia seperti seekor semut yang jatuh ke dalam panci minyak. Sebelum mati, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan arai roh di sini, menyebabkan cahaya pemurnian bocor. Sambil menggertakkan giginya, Yang Kai dengan cepat berteleportasi. Tidak ada cahaya pemurnian di dalam kapal perang mengusir tinta hitam, jadi dia tidak bisa mengaktifkannya, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada pil pengusir tinta hitam. Mudah-mudahan, situasi kepala garnisun Huang dan yang lainnya tidak terlalu serius, jika tidak, efek dari pil pengusir tinta hitam akan sangat berkurang. Sejak pil pengusir tinta hitam muncul, setiap celah gunung telah menyempurnakannya dalam jumlah besar, dan sebelum setiap pertempuran besar, mereka akan dibagikan kepada para prajurit sebagai cadangan. Yang Kai tidak pernah menerimanya karena dia tidak menggunakannya. Oleh karena itu, dia tidak membawa pil pengusir tinta hitam. Namun, dialah yang menemukan resep pil asli untuk pil pengusir tinta hitam. Pil ini juga disempurnakan olehnya dan beberapa Grandmaster Agung lainnya, jadi tidak sulit untuk memperbaikinya. Adapun bahan alkimia, dia tidak kekurangan mereka. Ketika dia berada di Blue Sky Pass, dia telah menanam sejumlah besar herbal untuk memperbaiki pil pengusir tinta hitam di taman obat semesta kecilnya. Di bawah perawatan dua roh kayu kecil, ramuan di taman obat alam semesta kecil bisa dikatakan ada di mana-mana. Bahkan buah roh profound female telah dipanen berkali-kali, mengumpulkan ribuan dari mereka. Bagaimanapun, aliran waktu semesta kecil berbeda dari dunia luar. Dia telah menghabiskan ribuan tahun di sungai waktu, dan puluhan ribu tahun telah berlalu di alam semesta kecil. Yang Kai segera mulai memurnikan pil. Alchemy daunnya telah ditinggalkan sejak lama, tetapi perjalanan aneh di laut fenomena surgawi telah memungkinkan grid daunnya untuk maju dengan pesat, dan alchemy daunnya tidak terkecuali. Meskipun dia belum mencapai level grid Grandmaster, memperbaiki beberapa pil pengusir tinta hitam masih mudah. Sekelompok pil pengusir tinta hitam segera muncul dan Yang Kai terus memperbaikinya. Sebelum gelombang kedua selesai, Sun Mao dan yang lainnya telah tiba dengan ribuan prajurit yang tersisa. Setelah lebih dari 200 tahun, para prajurit sekali lagi menginjakkan kaki di Azure Void Pass, bahkan jika mereka harus mati dalam pertempuran, mereka tidak akan cemberut. Tapi mereka semua memiliki air mata di mata mereka sekarang. Di luar pas, medan perang yang pahit mengingatkan mereka pada pertempuran berdarah yang telah mereka lawan dengan klan tinta hitam 200 tahun yang lalu, menyebabkan emosi mereka melonjak. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria paruh baya kekar dengan janggut putih dan ekspresi bermartabat. Melihat Yang Kai dari jauh, yang tampaknya berada di tengah-tengah pemurnian pil, dia berhenti dan tidak mengganggunya. Orang ini adalah seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8, satu-satunya Orde ke-8 di antara ribuan orang di sini, jadi dia seharusnya adalah kepala garnisun yang dimaksud oleh Huang Sun Mao. Mereka tidak melangkah maju, tetapi Yang Kai menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Evolusi hebat Yang Kai menyapa kepala garnisun Huang dan semua rekan murid. Huang Xiong berkilat, nama besar marsial keponakan bergema seperti guntur di telingaku. Baru sekarang saya tahu bahwa kekuatan marsial keponakan tidak hanya luar biasa, tetapi juga memiliki pencapaian mendalam dalam alkimia. Benar-benar luar biasa. Alasan dia tidak mengganggu Yang Kai adalah karena dia takut dia akan gagal dalam pil refiningnya. Melihat Yang Kai masih menyapa mereka saat memurnikan pil, itu jelas menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya dengan mudah. Ini jelas sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seseorang dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam alkimia. Yang Kai tersenyum dan memaksa dirinya untuk berkata, kepala garnisun terlalu baik. Saya baru saja selesai memurnikan batch expelling Black Ink Pill, jadi tolong distribusikan. Meskipun berkumpul kembali dengan banyak rekannya adalah kesempatan yang menggembirakan, di lingkungan ini, Yang Kai merasa sulit untuk tersenyum. Dengan sekali pandang, Yang Kai melihat bahwa di antara 1000 atau lebih tentara yang rusak, banyak dari mereka telah terkontaminasi oleh Ink Force. Bahkan tubuh Huang Xiong diselimuti aura hitam samar. Saat dia berbicara, jejak kegelapan melintas di matanya. Ini jelas merupakan tanda erosi kekuatan tinta. Jika dia terus mengabaikannya, setidaknya butuh beberapa bulan atau paling lama beberapa tahun bagi Huang Xiong untuk benar-benar terkikis. Namun, mereka jelas tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika itu benar-benar terjadi, mereka akan mati atau menyerahkan wilayah semesta kecil mereka. Huang Xiong melangkah maju, mengambil pil pengusir tinta hitam yang baru disempurnakan, dan dengan santai melemparkannya ke tentara di belakangnya sambil duduk bersila di sebelah Yang Kai, diam-diam mengawasinya memurnikan pil.
Setelah beberapa saat, Huang Xiong membuka mulutnya dan berkata, kapal perang pengusir tinta hitam. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, klan tinta hitam masuk ke dalam untuk menyelidiki dan menghancurkan arai roh di dalamnya. Cahaya pemurnian telah hilang. Meskipun Huang Xiong sudah menebak ini ketika dia pertama kali melihat pil pemurnian Yang Kai, setelah mengkonfirmasi masalah ini, dia masih menghela nafas berat. Aku seharusnya tidak membiarkan saudara Hai datang ke sini dan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Tidak banyak master di antara ribuan atau lebih sisa pasukan mereka, dan satu-satunya yang masih memiliki kekuatan Open Heaven Orde ke-8 adalah dia dan kepala garnisun Hai. Lebih dari 1 dekade yang lalu, kepala garnisun Hai telah membawa orang-orang ke Azure Void Pass untuk merebut kapal perang pengusir tinta hitam tetapi mereka tidak pernah kembali, jadi dia tahu bahwa kepala garnisun Hai kemungkinan telah mengalami serangan ganas dari klan tinta hitam. Yang Kai tetap diam, terutama karena dia tidak tahu harus berkata apa. Huang Xiong tiba-tiba bertanya, kesempatan seperti apa yang diperoleh Marsial keponakan? Bagaimana Anda begitu cepat maju ke Orde ke-8? Petik 2. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Yang Kai adalah Master Open Heaven Orde ke-7, dan dia baru saja menembus ke Orde ke-7. Berbicara secara logis, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Orde ke-8 begitu cepat. Tapi sekarang, dia tidak hanya berhasil menembus Orde ke-8, dia bahkan telah membunuh 3 penguasa wilayah bawaan di Azure Void Pass. Kekuatan semacam ini tidak kalah dengan Master Open Heaven Orde ke-8 puncak. Meskipun cedera Yang Kai tidak ringan, cedera ini tampaknya tidak berpengaruh pada pemurnian pilnya sama sekali, menyebabkan Huang Xiong merasa agak aneh. 5439. Setelah menanyakan pertanyaan ini, Huang Xiong merasa itu agak mendadak, jadi dia melanjutkan, jika tidak nyaman untuk mengatakannya, Marsial keponakan bisa berpura-pura saya tidak pernah bertanya. Lagi pula, beberapa hal melibatkan rahasia seorang kultivator, jadi tidak pantas untuk menanyakannya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang merepotkan tentang itu. Saya bisa menerobos ke Orde ke-8 dengan begitu cepat karena keberuntungan. Berhenti sejenak, dia bertanya, bolehkah saya bertanya sudah berapa tahun sejak pertempuran di luar pembatasan besar awal surgawi? Huang Xiong memandangnya dengan aneh. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Kai mengajukan pertanyaan seperti itu, dia masih menjawab, 512 tahun. 512 tahun. Yang Kai mengangkat alisnya. Jumlah waktu ini agak berbeda dari yang dia perkirakan, tetapi perbedaannya tidak besar. Di Laut Fenomena Surgawi, bagian tersulit untuk dihitung adalah 4.000 tahun yang telah dia habiskan di Sungai Waktu, karena rasio Sungai Waktu dengan dunia luar tampaknya berbeda. Namun, dia masih bisa menghitung waktu lain. Untuk menemukan Sungai Waktu untuk berkultivasi, dia telah menghabiskan lebih dari 100 tahun, dan setelah itu, dia membutuhkan hampir 200 tahun untuk melarikan diri dari Laut Fenomena Surgawi. Dengan kata lain, dia telah berkultivasi di Sungai Waktu selama sekitar 200 tahun. 200 tahun ini setara dengan 4.000 tahun kultivasi. Rata-rata, ada perbedaan 20 kali lipat dalam aliran waktu dibandingkan dengan yang dia perkirakan. Menenangkan pikirannya, Yang Kai menggunakan pil condensing art dan menyingkirkan tungku pil di depannya sebelum menyerahkannya kepada Huang Xiong. Kali ini, Huang Xiong mengambil satu pil dan menelannya sebelum menyerahkannya kepada para prajurit di belakangnya. Dengan ekspresi yang sedikit rumit, Yang Kai berkata, 512 tahun di dunia luar, tetapi kepala garnisun Huang tidak tahu. Saya telah berkultivasi di suatu tempat selama lebih dari 4.000 tahun. Huang Xiong terkejut, 4.000 tahun. Bagaimana? Tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya dengan heran, Sungai Waktu. Dia jelas telah mendengar desas-desus tentang Sungai Waktu. Jika ada tempat di dunia ini yang bisa membuat Yang Kai mengalami pertemuan yang aneh, maka hanya ada satu kemungkinan. Ada desas-desus bahwa aliran waktu di Sungai Waktu berbeda dari dunia luar. Mungkin hanya 1 tahun telah berlalu di dunia luar setelah berkultivasi selama 10 atau 100 tahun. Namun, banyak Master Open Heaven telah mendengar desas-desus ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar melihat Sungai Waktu. Jika itu masalahnya, tidak aneh bagi Yang Kai untuk dapat menembus Orde ke-8 dengan begitu cepat. Bakat Yang Kai tidak buruk, dan 4.000 tahun kultivasi lebih dari cukup untuk kekuatannya meningkat 1 tingkat. Yang Kai mengangguk, ini memang Sungai Waktu. Saat itu, di luar pembatasan besar awal surgawi, saya menjadi sasaran oleh Raja Kerajaan dari klan Tinta Hitam. Banyak leluhur tua dan kepala garnisun Orde ke-8 semuanya memiliki lawan mereka sendiri, jadi aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Awalnya,
Saya berencana untuk melewati medan perang kuno dan melarikan diri ke Northern Pass, meminjam kekuatan klan naga dan Phoenix untuk berurusan dengan raja kerajaan. Tetapi rencana saya tidak sebagus rencana surga, jadi saya kehilangan jalan ke sana. Bahkan dengan kultivasi Open Heaven Orde ke-8 Huang Xiong dan temperamen yang tenang, mendengar Yang Kai mengatakan dia tersesat membuatnya ingin tertawa. Ketika kekuatan seseorang mencapai Orde ke-7 atau ke-8, jika mereka memiliki peta alam semesta, bahkan jika mereka melakukan perjalanan melalui kehampaan yang luas, mereka tidak akan tersesat. Namun, ruang di mana In Battlefield berada dipenuhi dengan terlalu banyak misteri dan hal yang tidak diketahui untuk dinilai dengan akal sehat. Terutama ketika Yang Kai dikejar oleh seorang master, bisa dimengerti jika dia panik. Yang Kai kemudian berbicara tentang kabut fenomena surgawi, tentang bagaimana dia lolos dari kematian beberapa kali di bawah tangan tuan kerajaan kambingnya, dan akhirnya tentang misteri laut fenomena surgawi. Mendengar ini, mata Huang Xiong berbinar dan ekspresinya menjadi bersemangat. Yang Kai dapat mengatakan bahwa laut fenomena surgawi adalah harta karun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Ada banyak Tao yang tersembunyi di arus bawah laut fenomena surgawi, yang dapat menyelamatkan seorang kultivator bertahun-tahun dari kultivasi pahit yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi keberadaan sungai waktu, yang merupakan jalan pintas menuju kultivasi Open Heaven Stage. Di mana laut fenomena surgawi itu? Apakah kamu masih bisa menemukannya? Huang Xiong bertanya. Yang Kai mengangguk, sepanjang jalan, saya telah meninggalkan bekas saya di pinggiran laut fenomena surgawi, dan saya juga telah meninggalkan formasi semesta. Huang Xiong berkata dengan penuh semangat, bagus. Harta karun seperti itu pasti akan digunakan oleh ras manusiaku di masa depan. Namun, setelah beberapa saat kegembiraan, ekspresinya menjadi suram. Dengan situasi saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke laut fenomena surgawi. Situasi ras manusia saat ini tidak baik. Apa hasil akhir dari pertempuran di luar pembatasan besar awal surgawi? Mengapa Azure Void Pass dilanggar di sini? Setelah menjawab keraguan Huang Xiong, Yang Kai bertanya. Dia telah diusir dari medan perang oleh Goated Royal Lord tidak lama setelah pertempuran dimulai, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Mendengar ini, Huang Xiong menghela nafas berat dalam pertempuran itu. Ras manusia kalah. Hati Yang Kai tenggelam. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa jika ras manusia menang, Azure Void Pass tidak akan dalam keadaan seperti itu. Dewa spiritual raksasa tinta. Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh. Di medan perang di luar pembatasan besar awal surgawi, jika ada variabel, itu hanya dewa spiritual raksasa tinta. Selama tahap awal pertempuran, keberadaan kuno ini, tinta hitam, telah mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan medan perang. Jadi tidak banyak raja kerajaan yang muncul dari pembatasan besar awal surgawi, mempertahankan keseimbangan yang jumlahnya kira-kira sama dengan leluhur tua ras manusia. Bukannya ia tidak ingin mengalahkan ras manusia, tetapi ia ingin mengubah keseimbangannya. Pada awalnya, baik ras manusia maupun Chang tidak mengerti maksud sebenarnya dari tinta hitam. Namun, ketika dewa spiritual raksasa tinta muncul, niatnya segera terungkap. Mayat para kultivator klan tinta hitam yang telah meninggal di medan perang dan kekuatan tinta yang menghilang semuanya telah diubah menjadi lengan dewa spiritual raksasa tinta. Dewa spiritual raksasa tinta telah menghancurkan pembatasan besar awal surgawi dari dalam keluar. Pada saat terakhir, jika Chang tidak menggunakan liontin giok yang ditinggalkan oleh Mu untuk secara paksa menyegel pembatasan besar awal surgawi dan membuat tinta hitam tertidur, pembatasan besar awal surgawi akan benar-benar terkoyak dan tinta hitam akan lolos. Titik. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, ras manusia tidak akan kalah perang, mereka mungkin akan benar-benar musnah. Jumlah raja kerajaan dari pembatasan besar awal surgawi tidak tinggi, dan Master Ordo ke-9 ras manusia lebih dari cukup untuk menangani mereka. Adapun penguasa wilayah, Master Orde ke-8 juga bisa menghadapi mereka, tetapi jika mereka kalah dalam pertempuran itu, hanya ada satu kemungkinan, dewa spiritual raksasa tinta terlalu kuat. Ketika Yang Kai melarikan diri tahun itu, dia telah melihat beberapa master ras manusia Orde ke-9 bekerja sama untuk melawan dewa spiritual raksasa tinta. Jika tidak, Raja Kerajaan Kambing tidak akan mampu menghadapinya. Pada saat itu, dia telah melihat sekilas dan menemukan bahwa leluhur tua ras manusia masih berjuang, dan itu masih dewa spiritual raksasa tinta yang tubuh bagian bawahnya telah dipotong oleh pembatasan besar awal surgawi. Seberapa kuat dewa spiritual raksasa tinta yang lengkap? Huang Xiong mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu memang dewa spiritual raksasa tinta. Jika hanya ada satu, meskipun pasukan ras manusia berada dalam situasi yang sulit, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung. Namun, keberadaan semacam itu,
muncul lagi kemudian. Mata Yang Kai menyipit, dua dewa spiritual raksasa tinta. Dari mana orang ini berasal? Sebelum pembatasan besar awal surgawi ditutup, hanya satu dewa spiritual raksasa tinta yang bergegas keluar, tetapi pinggangnya telah dipotong oleh pembatasan besar awal surgawi, jadi bagaimana yang kedua muncul? Mungkinkah pembatasan besar awal surgawi dibuka lagi? Huang Xiong dengan tenang berkata, saya juga tidak tahu dari mana dewa spiritual raksasa tinta kedua berasal, tetapi tiba-tiba muncul dari belakang tentara dan menghancurkan celah gunung, benar-benar meruntuhkan ras manusia. Dari belakang, Yang Kai tiba-tiba menjadi linglung. Mengapa dewa spiritual raksasa tinta tiba-tiba muncul dari belakang pasukan? Meskipun dewa spiritual raksasa tinta adalah makhluk yang diciptakan berdasarkan ras dewa spiritual raksasa, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan dewa spiritual raksasa yang sebenarnya. Jika makhluk sebesar itu berbaring untuk menyergap di belakang mereka, mustahil bagi ras manusia untuk tidak menyadarinya. Tiba-tiba, jantung Yang Kai berdetak kencang, dewa spiritual raksasa tinta kedua datang dari arah medan perang kuno. Huang Xiong mengangguk, ya. Yang Kai menghirup udara dingin, saya memiliki gambaran kasar tentang asal-usul dewa spiritual raksasa tinta kedua. Huang Xiong terkejut, kamu tahu. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana dewa spiritual raksasa tinta kedua ini muncul, dan bahkan leluhur tua Azure Void pas tidak tahu, bagaimana Yang Kai tahu ini. Yang Kai berkata dengan getir, jika saya tidak salah, itu berasal dari medan perang kuno. Dalam perjalanan ke sini, leluhur tua yang tersenyum dan aku bertemu dengan dewa spiritual raksasa. Dalam perjalanan melalui medan perang kuno, Yang Kai melihat dewa spiritual raksasa berlari melintasi medan perang, memegang tongkat tulang raksasa seolah-olah sedang melawan musuh yang tak terlihat. Pada saat itu, leluhur tua Smile pergi untuk menyelidiki bersamanya dan hampir secara tidak sengaja terluka oleh dewa spiritual raksasa. Leluhur tua Smile pernah berspekulasi bahwa dewa spiritual raksasa telah mati karena kelelahan saat melawan musuh yang kuat. Dewa spiritual raksasa adalah ras yang berpikiran sederhana. Meskipun telah mati, fisiknya yang kuat masih mempertahankan nalurinya untuk membunuh musuh saat ia bergegas melalui medan perang. Pada saat itu, Yang Kai cukup tersentuh, berpikir bahwa dewa spiritual raksasa sedang berburu musuh atau menyelamatkan orang. Karena dengan kekuatan dari dewa spiritual raksasa, bahkan jika ia tidak dapat mengalahkan musuh yang kuat, ia dapat dengan mudah melarikan diri, tetapi bukannya melarikan diri, ia mati dalam pertempuran. Tapi sekarang, sepertinya jika pikirannya saat ini benar, dewa spiritual raksasa tidak seperti yang dia bayangkan. Dewa spiritual raksasa ini juga adalah dewa spiritual raksasa tinta yang telah diciptakan tinta hitam sejak lama. Di era ini, kemungkinan Chang dan yang lainnya telah menyegelnya sebelum pembatasan besar awal surgawi. Ketika pembatasan besar awal surgawi diaktifkan, tinta hitam telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membangunkannya dari medan perang kuno dan membunuh pasukan ras manusia dari belakang. Meskipun dia tidak secara pribadi menyaksikan pertempuran itu, Yang Kai masih bisa membayangkan betapa putus asa dan tak berdayanya ras manusia ketika dewa spiritual raksasa tinta kedua melangkah ke medan perang. Awalnya, kekuatan raja kerajaan dan leluhur Orde ke-9 adalah sama, tetapi dua dewa spiritual raksasa tinta setidaknya dapat melawan selusin Orde ke-9. Di pihak klan tinta hitam, itu setara dengan memiliki lebih dari selusin raja kerajaan baru, tidak ada yang bisa menahan mereka. Begitu mereka memulai pembantaian di medan perang, siapa yang bisa menghentikan mereka? Di medan perang yang begitu besar, runtuhnya kekuatan apapun di tingkat manapun dapat menyebabkan reaksi berantai, menyebabkan situasi menjadi lebih buruk. Huang Xiong mau tidak mau bertanya, apakah seperti yang Anda katakan, dewa spiritual raksasa tinta kedua adalah yang Anda lihat sebelumnya? Yang Kai berkata, selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Huang Xiong terdiam, ekspresinya dipenuhi kesedihan. 5440. Setelah waktu yang lama, Huang Xiong perlahan berkata, dua dewa spiritual raksasa tinta menyerang dari kedua sisi, dan bahkan beberapa lintasan gunung ras manusia kami dihancurkan di tempat. Leluhur tua tidak dapat melawan, jadi mereka hanya bisa memerintahkan pasukan mereka untuk mundur dari pembatasan besar awal surgawi dan mempertahankan kekuatan mereka. Klan tinta hitam secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, dan pasukan mereka dipimpin oleh raja kerajaan untuk mengejar. Kedua ras bertarung dalam kehampaan, masing-masing dari mereka menderita banyak korban. Dua dewa spiritual raksasa tinta terus mengejar mereka, aura mereka melonjak. Dalam keadaan seperti itu, bahkan leluhur tua tidak bisa mengendalikan situasi. Dalam perjalanan kembali, ras manusia Spas telah dihancurkan oleh dua dewa spiritual raksasa tinta,
dan meskipun banyak tentara berhasil melarikan diri, masih banyak korban. Situasinya tidak terlihat bagus. Jika pasukan ras manusia dan berbagai lintasan besar berkumpul bersama, mereka akan mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar, tetapi juga sangat mungkin bahwa mereka akan benar-benar musnah. Karena itu, setelah diskusi singkat, leluhur tua memutuskan untuk membagi sisa lintasan gunung dan mundur. Azure Void Pass tidak terlalu beruntung dan ditargetkan oleh dewa spiritual raksasa tinta yang telah membunuh jalannya kembali dari medan perang kuno. Selain dewa spiritual raksasa tinta, ada juga hampir 20 raja kerajaan dan banyak raja wilayah. Jika mereka tidak menemukan cara untuk melarikan diri dari dewa spiritual raksasa tinta ini, tidak mungkin Azure Void Pass bisa lolos. Pada saat kritis ini, Azure Void Pass, yang dipimpin oleh leluhur tua mereka, terpisah dari kelompok dan memancing dewa spiritual raksasa tinta pergi. Klan tinta hitam secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, dan di bawah kepemimpinan dewa spiritual raksasa tinta dan raja kerajaan, mereka berpisah dan mengejarnya. Keterikatan ini berlangsung selama 300 tahun penuh, sampai 200 tahun yang lalu, ketika Orde ke-8 dari Azure Void Pass menderita kerugian besar dan tidak bisa lagi melarikan diri, ia hanya bisa berhenti di sini dan bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam. Hasil akhir sudah jelas. Azure Void Pass telah rusak, dan dengan upaya gabungan dari beberapa Royal Lord, leluhur tua Azure Void Pass tidak dapat menahannya dan akhirnya mati karena kelelahan. Hari ini, kawah raksasa di tembok kota diciptakan oleh kumpulan tulang dewa spiritual raksasa tinta. Azure Void Pass, celah yang telah menjaga medan perang tinta selama ratusan ribu tahun, akhirnya jatuh. Lebih dari 20.000 tentara telah bertempur selama hampir 300 tahun, tetapi pada akhirnya hanya tersisa kurang dari 1.000. Azure Void Pass bisa dikatakan telah benar-benar musnah. Bahkan ribuan prajurit yang rusak ini menderita korosi dari kekuatan tinta karena kehilangan persediaan mereka. Banyak dari mereka telah mati untuk menghindari menjadi murid tinta hitam dan membawa masalah yang tidak perlu bagi teman mereka. Seperti ketika Yang Kai pertama kali tiba di medan perang tinta, dia telah bertemu dengan Open Heaven Orde ke-6 bernama Mengki. Ini adalah kultivator Open Heaven pertama yang dia lihat yang memiliki keberanian untuk mati untuk melindungi rahasia. Pada saat itu, Yang Kai sangat tersentuh. Di 3000 dunia, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6 dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat, dan jika kultivator Open Heaven tingkat tinggi Cave Heaven Paradise tidak muncul, mereka pada dasarnya tidak akan terkalahkan. Namun, di medan pertempuran tinta ini, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6 yang kuat bersedia mengorbankan hidupnya untuk melindungi rahasia terowongan Void tanpa ragu sedikit pun. Dapat dikatakan bahwa ras manusia telah mampu mencapai apa yang mereka miliki hari ini karena kehidupan dan darah ribuan kultivator seperti Mengki. Para martir seperti ini patut dihormati. Sisa-sisa Azure Void Pass tidak meninggalkan tempat ini, melainkan menemukan dunia semesta yang mati di dekatnya untuk bersembunyi. Pertama, mereka tahu bahwa jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup, dan kedua, Azure Void Pass telah hilang dari mereka, jadi mereka ingin mencari kesempatan untuk merebutnya kembali, meskipun kemungkinannya kecil. Penantian ini berlangsung hampir 200 tahun sampai Yang Kai tiba di sini kemarin. Selama waktu ini, mereka ingin memecahkan masalah erosi kekuatan tinta dan merebut kapal perang pengusir tinta hitam. Tetapi setelah Master Orde 8 yang bermarga Hai menghilang, mereka tidak berani bertindak gegabah. Jika Yang Kai datang setengah tahun kemudian, kelompok dari Azure Void Pass akan dipimpin oleh Huang Xiong untuk meluncurkan serangan terakhir. Jika mereka tidak bisa mengambil kembali Azure Void Pass, mereka lebih baik mati dengan itu daripada menjalani kehidupan yang memalukan. Saat dia berbicara, tubuh Huang Xiong tiba-tiba memancarkan kekuatan tinta yang kaya, itu adalah efek dari pil pengusir tinta hitam. Selama dia tidak sepenuhnya berubah menjadi murid tinta hitam, pil pengusir tinta hitam akan selalu memiliki efek tertentu. Semakin ringan korosi Ink Force, semakin baik efeknya. Karena itu, pil ini biasanya dikonsumsi sebelum pertempuran dengan klan tinta hitam. Setelah beberapa saat, Ink Force bubar dan Huang Xiong menghela nafas panjang, ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Mampu menahan korosi kekuatan tinta selama bertahun-tahun adalah tugas yang sulit baginya, dan sekarang bahaya tersembunyi ini akhirnya dihilangkan. Yang Kai meliriknya dan bertanya, apakah kepala garnisun Huang menyerahkan wilayah semesta kecilnya? Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa aura Huang Xiong agak tidak stabil, seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Ini jelas karena wilayah semesta kecil tidak lengkap. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi seperti itu, dan itu adalah bahwa dia pernah dipaksa untuk berpisah dengan wilayah semesta kecilnya.
Huang Xiong mengangguk, menghitungnya, ini adalah kedua kalinya aku terkorosi oleh kekuatan tinta. Pertama kali, saya bisa berpisah dengan wilayah semesta kecil saya untuk melindungi diri saya sendiri, tapi kali ini, saya tidak akan melakukannya lagi. Petik 2. Auranya tidak stabil sejak awal, jadi jika dia memotong wilayah alam semesta kecilnya, nilainya pasti akan turun kembali ke Orde ke-7. Dia tidak takut melemahkan kekuatannya sendiri, juga tidak takut mati. Apa yang dia takutkan adalah bahwa tanpa perlindungannya sebagai Master Orde ke-8, setelah sisa-sisa prajurit Azure Void Pass menghadapi musuh yang kuat, mereka akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Dia bukan satu-satunya dalam situasi seperti itu. Di antara ribuan atau lebih sisa-sisa prajurit, semuanya telah terpengaruh oleh Erosying Force. Bukannya mereka tidak tahan berpisah dengan alam semesta kecil mereka hanya ingin mempertahankan kekuatan tempur mereka saat ini dan menemukan kesempatan untuk bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam. Dia tidak menjelaskan apapun, tetapi Yang Kai mengerti kekhawatirannya. Mengangguk sedikit, dia mengeluarkan buah roh profound female dan menyerahkannya. Kepala Garnisun Huang, tolong ambil ini bisa memperbaiki alam semesta kecilmu. Saat Huang Xiong hendak melambaikan tangannya, Yang Kai mengeluarkan sejumlah buah roh profound female dan memanggil Sun Mao, yang tidak jauh dari sana. Kakak Sun, bolehkah aku menyusahkanmu untuk membagikan buah roh ini kepada sesama murid dengan alam semesta kecil yang rusak? Petik 2. Sun Mao mengangguk dan dengan senang hati menerimanya. Melihat ini, Huang Xiong tidak membuang waktu lagi dan dengan cepat mengambil pil dan menelannya. Meskipun dia tidak lagi diganggu oleh kekuatan tinta, kekuatan yang bisa dia tunjukkan hanya sebanding dengan Orde ke-8 yang baru dipromosikan. Jika dia bisa memperbaiki fondasi alam semesta kecilnya, dia secara alami akan lebih kuat. Dia juga seorang veteran Orde ke-8. Kurang dari 1000 orang, setelah mengalami ratusan tahun penderitaan dan siksaan, akhirnya dapat menyambut jejak perdamaian, membubarkan kekuatan tinta, dan memulihkan fondasi alam semesta kecil mereka. Sun Mao melangkah maju dan berbisik kepada Yang Kai, kakak senior, saya ingin mengumpulkan beberapa mayat rekan-rekan murid saya yang meninggal di sini. Saya harus menyusahkan kakak senior untuk berjaga-jaga di sini. Petik 2. Yang Kai mengangguk, tentu saja, kamu bisa pergi. Bahkan jika Sun Mao tidak mengatakan apa-apa, Yang Kai awalnya berencana untuk menghabiskan waktu mengumpulkan mayat di dalam dan di luar Azure Void Pass. Para prajurit telah tewas dalam pertempuran, dan mereka harus waspada terhadap serangan musuh. Sun Mao dengan cepat membawa orang-orangnya pergi dan menjadi sibuk. Setelah sekitar 1 bulan, bagian dalam dan luar Azure Void Pass pada dasarnya telah dibersihkan. Semua kerangka yang bisa dikumpulkan ditempatkan di kuburan, sementara mayat klan tinta hitam dan pasukan tinta ditinggalkan oleh Sun Mao dan yang lainnya. Inti dari Azure Void Pass, Huang Xiong memimpin Yang Kai untuk menyelidiki situasinya. Dia telah mengkonsumsi buah roh profound female untuk memperbaiki fondasinya yang rusak, jadi tidak ada lagi risiko kultivasinya jatuh. Namun, jika dia ingin mengembalikan kekuatan puncaknya, dia perlu waktu untuk berkultivasi. Sekarang setelah tidak ada kekhawatiran eksternal di pihak Azure Void Pass, mereka berdua harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka berdua hanya memiliki satu pikiran sekarang, dan itu adalah untuk membunuh jalan mereka ke No Return Pass. Ketika pasukan ras manusia telah mundur, mereka telah mundur ke arah jalur tanpa kembali. Azure Void Pass telah jatuh di tengah jalan, tetapi pas lainnya belum tentu sama. No Return Pass pasti telah mengumpulkan sebagian besar pasukan ras manusia, serta klan naga dan Phoenix, serta banyak roh ilahi lainnya. Pasti akan ada pertempuran menentukan yang mengejutkan. Meskipun sudah beberapa ratus tahun sejak itu dan mereka berdua tidak yakin apakah klan tinta hitam telah berhasil menembus No Return Pass, mereka secara alami akan dapat mengetahuinya setelah melihatnya sendiri. Dua dewa spiritual raksasa tinta, serta banyak raja kerajaan dari klan tinta hitam, jika mereka menyerang No Return Pass, bahkan roh ilahi yang dipimpin oleh klan naga dan Phoenix mungkin tidak dapat melawan. Mungkin No Return Pass telah rusak. Namun, 3000 dunia masih merupakan tanah air semua orang, jadi mereka pada akhirnya akan kembali ke asalnya. Great Evolution Pass memiliki core, dan begitu pula Azure Void Pass. Setiap jalur gunung memiliki core sendiri, dan core adalah lokasi terpenting di seluruh jalur gunung. Alasan mengapa jalur gunung besar dapat melakukan ekspedisi adalah karena core-nya. Ini adalah kristalisasi dari kebijaksanaan para empu kuno. Namun, setelah mereka berdua menyelidiki, Huang Xiong menemukan bahwa inti Azure Void Pass telah dihancurkan oleh suatu kekuatan. Dari aura sisa kekuatan ini, jelas bahwa itu adalah karya leluhur tua.
Dengan rusaknya Azure Void Pass, leluhur tua telah menghancurkan Core pada saat terakhir untuk mencegah Azure Void Pass jatuh ke tangan klan tinta hitam dan membalikkan keadaan di ras manusia. Yang Kai sekarang memiliki beberapa pencapaian dalam artifak refining dan array Dao, tetapi tidak mungkin baginya untuk membentuk kembali Core seperti itu. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil membuat Core, dia tidak memiliki cukup tenaga untuk mengendalikan Azure Void Pass. Ekspedisi Great Evolution Pass secara pribadi dipimpin oleh Smile Old Ancestor dan 20 kultivator Orde ke-8. Saat ini, dia dan Huang Xiong adalah satu-satunya dua Master Orde ke-8 di sini, jadi akan sulit bagi mereka untuk menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mengaktifkan Azure Void Pass. Huang Xiong juga menyadari situasi ini. Dia tidak datang ke sini untuk menyelidiki Azure Void Pass, tetapi untuk mengambil kembali Core dan menggunakannya nanti. Namun, karena Core telah dihancurkan oleh leluhur tua, wajar saja baginya untuk menyerah. Saat ini, kami memiliki 935 orang, dan kapal perang mengusir tinta hitam lebih dari cukup untuk mendukung kami. Saya membutuhkan beberapa orang yang memahami pemurnian artefak dan array Dao untuk membantu saya, jadi saya ingin meminta kepala garnisun Huang untuk membuat beberapa pengaturan. Huang Xiong mengangguk, kalau begitu aku harus merepotkan kepala garnisun Yang. Di sisi medan pertempuran tinta, setelah seorang kultivator mencapai ranah Orde ke-8, mereka secara alami memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi kepala garnisun. Meskipun Yang Kai belum ditunjuk oleh leluhur tua atau komandan resimen tertentu, mengingat situasi saat ini, adalah normal bagi Huang Xiong untuk memanggilnya kepala garnisun. Jika mereka ingin membunuh jalan mereka ke Northern Pass, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kurang dari 1000 barisan kuat ini untuk bergegas maju. Kapal perang sangat penting, dan dengan cara ini, mereka dapat memaksimalkan kekuatan Master Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6 dan mengurangi konsumsi mereka saat bertarung dengan musuh.